Tidak ada seorang pun yang lahir dengan kebencian. Begitu pula dengan Samuel kecil, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Malino. Hidupnya sederhana, penuh tawa, dan selalu riuh oleh candaan ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Rumah mereka kecil, namun hangat. Ibunya selalu mengajari Samuel bahwa hidup adalah tentang menebar kasih, sedangkan ayahnya mengajarkan bahwa setiap orang pantas dihormati tanpa memandang latar belakang. Namun semua itu berubah pada suatu senja yang dingin. Hari itu adalah hari yang paling membekas dalam hidup Samuel. Hari yang mengubahnya dari anak periang menjadi pribadi penuh luka. Samuel sedang bermain mobil-mobilan kayu di halaman ketika suara teriakan pecah dari ujung kampung. Suara itu begitu keras, bercampur dengan dentuman dan langkah orang-orang yang berlarian. Samuel melihat ibunya membuka pintu sambil mengusap apron yang dipenuhi tepung. Wajah ibunya pucat. "Samuel, masuk!" teriak sang ibu. Namun bocah itu masih terpaku. Rasa ingin tahunya terlalu besar. Dari kejauhan terlihat asap tipis mengepul di antara rumah-rumah. Suara orang berteriak semakin jelas, diikuti suara jeritan yang membuat bulu kuduk merinding. Tak lama kemudian, dua tetangga berlari ke arah rumah mereka. Di antara keduanya, mereka memapah tubuh seorang pria, ayah Samuel. Bajunya penuh debu dan robek di bagian lengan. Wajahnya berlumuran darah segar. "Pak, ayah!" Samuel berlari dengan kaki gemetar. Ayahnya mencoba tersenyum, namun suaranya bergetar. "Sam, kau baik-baik saja, nak?" Ibunya menangis sambil memeluk tubuh sang suami. "Siapa yang melakukan ini? Kenapa semuanya jadi begini?" Tetangga yang memapah hanya menggeleng. Napasnya terengah-engah. Ada keributan di perbatasan kampung. Orang-orang saling salah paham. Aku tidak tahu pasti, tapi mereka bilang melibatkan kelompok berbeda keyakinan. Kata-kata itu terdengar samar bagi Samuel, namun cukup untuk menanamkan benih kebingungan dan ketakutan di hatinya. Saat itu, ia hanya melihat ayahnya yang semakin lemah di pangkuan ibunya. "Jaga ibu," bisik ayahnya lirih, sebelum matanya perlahan menutup. Samuel berteriak memanggil ayahnya, namun malam itu menjadi saksi bahwa kebahagiaan keluarga mereka telah direnggut. Kepergian ayahnya bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga meninggalkan celah kosong yang kelak terisi oleh prasangka dan kebencian. Setelah pemakaman, kampung menjadi sepi. Orang-orang masih berbicara tentang kerusuhan yang terjadi. Sebagian menunjuk kelompok tertentu sebagai penyebab, sebagian lainnya menyalahkan kondisi yang memanas akibat politik. Namun bagi Samuel kecil, semua itu terlalu rumit. Yang ia tahu, ayahnya meninggal saat konflik yang melibatkan orang-orang yang katanya beragama Islam. Malam-malamnya dipenuhi ketakutan. Ia sering terbangun dan menangis, memeluk selimut sambil membayangkan wajah ayahnya. Ibunya berusaha menguatkan, namun ia sendiri juga terpuruk, kehilangan lelaki yang selama ini menopang hidup keluarga. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu memutuskan pindah ke kota. Ibunya bekerja sebagai penjahit di sebuah panti. Samuel dimasukkan ke sekolah agama sebagai upaya untuk memberikan lingkungan aman dan disiplin. Namun luka di hati anak itu tidak serta-merta sembuh. Ia tumbuh menjadi remaja yang pendiam, mudah gelisah, dan menghindari pergaulan dengan anak-anak dari luar lingkup agamanya. Samuel bukan anak jahat, hanya terluka. Setiap kali melihat kelompok yang ia duga sama dengan penyebab kematian ayahnya, dadanya berdebar keras. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi prasangka, dan prasangka itu tumbuh menjadi kebencian. Ia mulai membaca buku-buku yang semakin menguatkan pemahamannya tentang ancaman dari luar. Ia ingin melindungi ibunya, keluarganya, dan dirinya sendiri dari apa yang ia anggap sebagai bahaya.
Gurunya di sekolah agama melihat kecenderungan itu dan berusaha menasihati. Namun luka Samuel terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata lembut. "Sam," kata gurunya suatu hari, "kebencian tidak akan menyembuhkan luka." Namun Samuel tidak mengerti. Baginya, membenci berarti bertahan. Saat memasuki usia dewasa, Samuel memutuskan melanjutkan pendidikan teologi. Bukan hanya karena dorongan spiritual, tetapi juga karena ia merasa dunia perlu diselamatkan dari ajaran yang ia salah pahami. Ia ingin menjadi suara yang lantang, suara yang menjaga umatnya, suara yang mengatakan bahwa apa yang menimpa keluarganya dulu tidak boleh terulang. Tak ada yang tahu pergulatan batin Samuel. Di balik khotbah-khotbah yang kelak terkenal keras, ada hati seorang anak kecil yang masih ketakutan kehilangan hal-hal yang ia cintai. Ketika ia menjadi pastor muda, banyak jemaat yang mengaguminya. Bicaranya tegas, pandangannya tajam, dan suaranya penuh keyakinan. Namun di malam hari, saat ia sendirian di kamar kecilnya, ia sering memandangi foto ayahnya. "Ayah, aku melakukan semua ini untuk melindungi orang-orang," ucapnya setiap kali menatap foto itu. Namun benarkah demikian? Ataukah ia sebenarnya hanya berusaha membela luka yang tidak pernah disembuhkan? Semakin bertambah usia, semakin kuat pula kebenciannya pada Islam, agama yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Dari kejauhan, ia melihat Islam sebagai ancaman, seperti bayangan gelap yang menghantui masa kecilnya. Ia tidak pernah bertemu seorang muslim baik yang bisa mengubah pandangannya, dan orang-orang di sekitarnya pun tidak pernah mencoba memberikan perspektif lain. Luka masa lalu itu menjadi akar yang kokoh, tumbuh menjulang dan memengaruhi seluruh perjalanan hidupnya. Ia tidak sadar bahwa kebenciannya bukanlah hasil dari kebenaran, melainkan hasil dari trauma yang tak pernah ia hadapi dengan jujur. Namun hidup punya caranya sendiri untuk memperbaiki hati manusia. Tuhan punya cara yang tak terduga untuk memanggil hambanya kembali ke jalan damai. Jalan itu bisa datang melalui kebahagiaan, tapi bisa juga melalui kejadian yang mengguncang dunia seseorang. Samuel tidak tahu bahwa suatu hari nanti, jalan hidupnya akan berubah secara drastis. Bukan karena ia mencari kebenaran, tetapi karena kebenaran itu sendiri yang akan datang menjemputnya. Dan perubahan itu akan bermula dari sebuah peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Samuel tumbuh menjadi seorang pastor dewasa yang disegani oleh jemaat gereja tempat ia mengabdi. Di balik jubah putih yang menutupi tubuhnya, tersimpan keyakinan besar bahwa ia tengah menjalankan misi suci, melindungi umatnya dari apa yang ia pahami sebagai ajaran yang berbahaya. Luka masa kecilnya, meski tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, menjadi fondasi yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Gereja tempat Samuel bertugas terletak di pusat kota. Setiap minggu, bangku-bangku panjang dipenuhi oleh jemaat yang datang dari berbagai pelosok. Banyak dari mereka mengagumi Samuel karena cara bicaranya yang lantang dan penuh keyakinan. Tidak sedikit pula yang merasa kagum karena ia selalu mampu memikat perhatian seluruh ruangan hanya dengan tatapan matanya yang tajam dan suara berat saat berkhotbah. Namun ketegasan itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap, kebencian yang mengakar pada dirinya. Ia tidak pernah benar-benar mengenal umat Islam, tapi tetap menjadikannya sebagai sasaran utama dalam banyak khotbah yang ia sampaikan. Baginya, Islam bukan hanya sebuah agama lain, namun ancaman bagi ketentraman keluarganya dan jemaatnya, meski pemahaman itu hanya lahir dari trauma yang belum selesai. Pada suatu pagi minggu, Samuel berdiri di depan cermin kecil di ruangannya. Jubah putihnya terlipat rapi. Ia memandang refleksi wajahnya sendiri, sorot mata tegas, alis yang sedikit mengernyit, dagu yang ia anggap sebagai lambang ketegasan. Di balik semua itu, ada hati yang terus berperang. "Ini untuk kebenaran," bisiknya setiap kali akan naik ke mimbar. Ia meyakinkan dirinya berulang kali bahwa segala yang ia lakukan adalah demi melindungi jemaat, bukan karena kebencian pribadi. Namun kenyataannya, ia tidak pernah mampu memisahkan mana yang benar-benar ajaran, dan mana yang merupakan dendam masa kecil. Dalam beberapa kesempatan, rekan-rekannya di gereja mencoba memberi pandangan berbeda. Pastor Martin, yang sudah seperti kakak baginya, pernah berkata pelan, "Samuel, kau sangat berapi-api ketika bicara tentang Islam.
Apa kau yakin itu tidak dipengaruhi pengalaman masa lalu? Samuel hanya menggeleng. Aku bicara berdasarkan keyakinanku. Aku hanya ingin jemaat tidak tertipu. Pastor Martin menghela napas panjang. Keyakinan harus membawa kedamaian, bukan ketakutan. Namun Samuel tidak pernah menanggapi lebih jauh. Ia merasa pendiriannya merupakan benteng yang harus terus ia jaga. Di mata jemaat, Samuel tampak seperti pemimpin sempurna. Ia selalu tampil disiplin, tidak pernah terlambat, dan selalu menutup khotbah dengan doa panjang yang menyentuh. Para ibu-ibu gereja kagum dengan caranya merangkul anak-anak kecil. Para pria menghormatinya karena keberanian dan ketegasannya. Bahkan para remaja yang jarang masuk gereja pun datang hanya untuk mendengarkan Samuel berkhotbah. Pastor Samuel itu beda, kata salah satu jemaat suatu hari. Dia berani bicara apa adanya. Namun tidak semua setuju. Sebagian jemaat yang lebih terbuka merasa tidak nyaman dengan cara Samuel membahas agama lain dalam khotbahnya. Mereka tidak berani protes langsung, tetapi pembicaraan itu sesekali terdengar di lorong gereja setelah ibadah selesai. Aku takut anak-anakku jadi membenci orang lain hanya karena dengar khotbah begitu, bisik seorang ibu muda. Kita memang harus waspada, tapi apakah harus menyebut mereka secara langsung? Tanya yang lain. Pembicaraan itu tidak pernah sampai ke telinga Samuel. Atau jikapun sampai, ia memilih mengabaikannya. Baginya, bersikap lembut hanya akan melemahkan posisinya. Di luar mimbar, kehidupan Samuel jauh dari gambaran seorang pastor yang damai. Kamar kecil tempat ia tinggal selalu sunyi. Tidak ada keluarga yang menemani, tidak ada suara anak kecil, tidak ada tawa. Ia sering menghabiskan malam dengan membaca dan meneliti hal-hal yang semakin menguatkan ketakutannya terhadap umat Islam. Semakin ia membaca dari sumber yang tidak ia pahami, semakin ia terperangkap dalam dunia yang ia bangun sendiri, dunia yang penuh prasangka. Kadang, dalam kesunyian malam, Samuel merasakan kekosongan yang menusuk. Ia sering memandang lampu jalan dari balik jendela, bertanya dalam hati apakah hidupnya akan selalu seperti ini, lantang di hadapan ribuan orang, namun rapuh saat sendirian. Suatu malam, ia membaca ulang sebuah artikel panjang yang membahas sudut pandang negatif tentang Islam. Selesai membaca, dadanya terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena takut. Ia menutup mata, namun bayangan masa kecil kembali menghantuinya. Ayahnya yang terbaring di pangkuan ibunya, darah yang mengalir, dan bisik-bisik warga yang menyebut bahwa pelaku berasal dari kelompok itu. Tidak, desis Samuel. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi. Ia tidak sadar bahwa ketakutannya telah mengendalikan seluruh hidupnya. Minggu berikutnya, Samuel berdiri di mimbar gereja yang penuh. Ia sudah mempersiapkan khotbah yang sangat tegas. Jemaat menunduk, menunggu. Ia membuka lembaran catatan, lalu mulai berbicara. Saudara-saudara, suaranya lantang. Kita hidup di dunia yang penuh penyesatan. Ada ajaran di luar sana yang mengajak pada kekerasan, pada penyimpangan, pada kehancuran. Sebagian jemaat mengangguk-angguk, sebagian lainnya resah. Namun suara Samuel terlalu kuat untuk diabaikan. Ketegasannya membuatnya tampak seperti pahlawan bagi sebagian orang. Namun bagi yang lain, ia seperti seseorang yang terluka dan sedang berusaha memaksa dunia menerima lukanya. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa menandingi semangat dan pengaruh Samuel pada saat itu. Ia adalah pusat perhatian gereja. Ia adalah suara yang diikuti. Dan ia adalah pemimpin yang paling dihormati. Namun, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin keras pula hidup akan mengubahnya. Semakin lantang seseorang berbicara, semakin besar kemungkinan Tuhan akan menegurnya dengan cara yang sangat halus atau sangat mengejutkan. Samuel tidak tahu bahwa langkahnya di mimbar akan segera berubah menjadi titik balik hidupnya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berbalik arah dalam sekejap, dalam cara yang paling tidak ia duga. Dan semuanya akan dimulai dari sebuah kejadian sederhana. Napas yang tiba-tiba terasa sesak, pandangan yang mengabur, dan tubuh yang perlahan kehilangan keseimbangan.
Namun itu semua menunggu di bab berikutnya. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari biasa bagi Samuel. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, membuka jendela kecil di kamar asramanya, dan menghirup udara segar yang masih lembab. Namun entah mengapa, pagi itu dadanya terasa sedikit berat. Bukan sesak, bukan sakit, tetapi seperti ada sesuatu yang mengganjal. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan akibat persiapan khotbah yang terlalu lama semalam. Ia menarik napas, merapikan jubah putihnya, lalu melangkah menuju gereja besar tempat ia bertugas. Dari kejauhan, suara lonceng gereja sudah terdengar. Jemaat mulai berdatangan, sebagian menyalaminya, sebagian tersenyum penuh hormat. "Pagi, Pastor Samuel," sapa seorang ibu sambil menggandeng dua anaknya. "Selamat pagi. Tuhan memberkati," jawab Samuel sambil tersenyum hangat. Namun di balik senyuman itu, ada rasa janggal yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada suara lain dalam dirinya yang berkata bahwa hari itu akan berbeda. Di ruang persiapan, Samuel duduk sendirian. Ia membuka catatan khotbah yang sudah ia siapkan, tentang bahaya ajaran luar, tentang kewaspadaan, tentang menjaga iman dari pengaruh yang lain. Ia membaca ulang paragraf demi paragraf, memastikan tidak ada yang terlewat. Tiba-tiba, ia merasakan denyut halus di dadanya, seperti tarikan kecil dari bagian dalam tubuhnya. Ia menahan napas sesaat. "Aku baik-baik saja," gumamnya. Namun denyut itu datang lagi, kali ini sedikit lebih kuat. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. "Ini hanya kecapean," katanya meyakinkan diri sendiri. Ia mengambil segelas air, meminumnya perlahan, lalu berdiri. Tidak mungkin ia membiarkan dirinya terlihat lemah di depan jemaat. Ia adalah pastor yang kuat, yang tegas, yang selalu berbicara tanpa gentar. Tidak ada yang boleh tahu bahwa pagi itu ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika waktu ibadah dimulai, Samuel berdiri di belakang mimbar sambil menunggu musik pengantar selesai dimainkan. Gereja penuh sesak. Jemaat duduk rapi, wajah mereka menghadap ke mimbar dengan antusias. Mereka menunggu kata-kata Samuel yang selama ini begitu mereka kagumi. Samuel menarik napas perlahan. Ia menatap jemaat satu persatu. Ada wajah yang ia kenali, ibu-ibu yang setia datang setiap minggu, remaja yang mulai belajar mendalami agama, dan para pria dewasa yang memandangnya penuh rasa hormat. Ketika akhirnya mikrofon dihidupkan, Samuel tersenyum. "Saudara-saudara terkasih," suara dalam gereja hening. "Hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya menjaga iman kita dari ajaran yang menyesatkan." Kalimat itu terhenti sejenak. Bukan karena Samuel lupa, tetapi karena rasa berat di dadanya muncul lagi. Kali ini lebih kuat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam dadanya dan menariknya perlahan. Ia menelan ludah, mencoba melanjutkan. Di luar sana, suaranya bergetar. Ada ajaran yang tampak membawa kedamaian, namun sesungguhnya dapat membahayakan. Ia berhenti lagi. Jemaat mulai saling memandang. Samuel menggosok dadanya pelan. Ia berusaha tidak menunjukkan rasa sakit. Namun denyut itu semakin keras, menjalar hingga ke bahu dan lehernya. Pandangannya sedikit berkunang. Lampu gereja yang biasanya terang tampak berkedip samar-samar, seperti bayangan yang bergerak pelan. Ia menggenggam pinggiran mimbar untuk menjaga keseimbangan. "Samuel," pastor pembantu di samping mimbar berbisik cemas. "Anda baik-baik saja?" Samuel mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia bisa melanjutkan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan jemaat. Tidak hari ini. Namun tubuhnya berkata lain. Samuel mencoba membaca kalimat berikutnya di catatan, tetapi huruf-huruf itu tampak kabur. Ia mengerjapkan mata, tetapi pandangannya justru semakin gelap. Suara jemaat terdengar semakin jauh, seperti gema yang datang dari terowongan panjang. "Tuhan," bisiknya tanpa suara. Ia ingin bersandar, tetapi tubuhnya terasa sangat ringan. Terlalu ringan.
seolah dirinya bukan lagi bagian dari dunia tempat ia berdiri. Samuel memejamkan mata. Ketika ia membuka mata lagi, cahaya lampu gereja telah berubah menjadi cahaya putih yang begitu menyilaukan. Apa yang terjadi? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Namun sebelum ia sempat mencari jawaban, tubuhnya kehilangan kekuatan. Mikrofon yang ia pegang terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai dengan bunyi keras yang menggema di seluruh ruangan. Pastor Samuel. Jeritan dari jemaat pecah bersamaan. Beberapa orang berlari ke arah mimbar. Pastor pembantu menubruk maju, berusaha menangkap tubuh Samuel yang mulai roboh. Namun mereka terlambat. Samuel jatuh ke lantai depan mimbar. Tubuhnya terhempas dengan suara yang membuat seluruh jemaat terpaku. Beberapa ibu menutup mulut dengan kedua tangan. Anak-anak menangis. Suasana yang tadinya khusyuk berubah menjadi kepanikan. Panggil ambulans. Seseorang berteriak. Langsung hitung nadinya. Apa dia masih bernapas? Beberapa laki-laki membantu mengangkat kepala Samuel, sementara yang lain mundur karena tidak sanggup melihat sosok yang selama ini begitu tegas kini terbaring lemah tak sadarkan diri. Dunia sekitar Samuel mulai menjauh. Suara-suara bergema seperti dari kejauhan. Ia mencoba membuka mata, tetapi kelopak matanya terlalu berat. Ia berusaha bernapas, tetapi napasnya tersengal, seperti terjebak di antara dua dunia. Di detik terakhir sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang, ia mendengar suara samar, entah dari mana, entah dari siapa. Suara yang tidak pernah ia dengar dalam hidupnya. Sebuah lantunan lembut. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Samuel ingin bertanya suara apa itu, tetapi dunia sudah terlanjur gelap. Ketika tubuhnya terbaring tanpa daya dan jemaat panik mencoba menolongnya, tanpa mereka sadari, saat itu sebuah perjalanan besar telah dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak pernah Samuel rencanakan, tidak pernah ia bayangkan, dan tidak pernah ia pikir mungkin terjadi dalam hidupnya. Samuel tidak tahu bahwa pingsannya hari itu bukan pertanda akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah segala keyakinan yang ia pegang selama ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tuhan sedang mengetuk pintu hatinya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang bagi Pastor Samuel, tetapi sejak kejadian ia pingsan di mimbar beberapa hari lalu, ketenangan tidak pernah kembali. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi salib kayu yang selama bertahun-tahun menjadi teman setianya. Namun kini, salib itu tidak lagi memberikan jawaban atas kegelisahan yang membebani dadanya. Cahaya itu, cahaya lembut yang muncul sebelum ia jatuh pingsan, masih membekas kuat di benaknya. Bukan cahaya biasa, bukan cahaya dari lampu gereja, bukan pula halusinasi yang datang dari kelelahan. Cahaya itu memanggilnya, menyentuh hatinya, dan memberikan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Samuel menghela napas panjang, menggenggam kepalanya. Dadanya terasa sesak, seperti terhimpit oleh pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ini ujian? Atau petunjuk? Gumamnya lirih. Ia bangkit dari kursi kerjanya, melangkah menuju jendela besar ruangannya. Dari balik kaca, ia melihat halaman gereja yang sepi, hanya diisi burung-burung gereja yang berterbangan mencari makan. Biasanya pemandangan itu menenangkan, tetapi hari ini justru membuatnya semakin gelisah. Ia menutup mata. Sekali lagi cahaya itu datang dalam ingatannya. Hang, lembut, tapi kuat seperti ombak yang menyapu pantai. Kenapa cahaya itu datang kepadaku? Suaranya pecah di penghujung kalimat. Siang itu, Samuel memutuskan berjalan keluar gereja. Ia menuju taman kecil di belakang bangunan utama, tempat ia sering duduk merenung. Taman itu sederhana, hanya ada beberapa bangku kayu dan pohon bunga Kamboja yang aromanya lembut. Biasanya tempat itu penuh jemaat yang sedang berdoa, tetapi hari ini kosong, memberi ruang bagi Samuel untuk memikirkan semuanya tanpa gangguan. Ia duduk di salah satu bangku, meremas kedua tangannya. Tuhan, jika ini darimu, tolong tunjukkan jalan. Di tengah keheningan, Samuel mendengar langkah seseorang mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat pastor tua yang sangat dihormatinya,
Pastor Gabriel, berjalan dengan tongkat kayu dan senyum lembut yang selalu menenangkan. "Samuel," ucap Pastor Gabriel pelan, "kau tampak lelah." Samuel mengangguk. "Saya tidak baik-baik saja, Pastor." Gabriel duduk di sampingnya, menatap wajah Samuel yang penuh kebingungan. "Katakan apa yang kau rasakan." Butuh waktu beberapa detik sebelum Samuel mampu membuka suara. "Sejak saya pingsan, saya melihat sesuatu. Cahaya yang sangat menenangkan. Cahaya yang seakan mengajak saya kembali." Gabriel tidak memotong. Ia menunggu. "Saya takut," lanjut Samuel. "Takut jika cahaya itu membuat saya tersesat. Takut jika saya dibawa keluar dari jalan yang selama ini saya yakini." Pastor Gabriel mengangguk penuh empati. Terkadang, Tuhan memilih cara yang tidak biasa untuk mengetuk pintu hati seseorang. Samuel menatapnya heran. "Pastor, apakah saya sedang diuji?" "Saya tidak tahu, Samuel," jawab Gabriel jujur. "Tapi saya tahu satu hal, Tuhan tidak pernah menyesatkan. Ia hanya mengarahkan." Kata-kata itu masuk pelan, seperti air menembus retakan batu. Samuel terdiam lama. Dadanya terasa lebih ringan, meski pertanyaannya masih banyak. Tapi cahaya itu terasa sangat berbeda, seperti membawa kedamaian yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. "Ketika Tuhan membuka pintu," kata Gabriel lembut, "hati kita akan merasakannya meski pikiran kita menolak. Tuhan berbicara pada hati, bukan telinga." Samuel menunduk. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" "Dengarkan hatimu," jawab Gabriel, "bukan rasa takutmu." Kalimat itu mengguncang Samuel. Karena selama ini, ia memang terlalu sibuk mendengarkan ketakutannya sendiri. Takut kehilangan jabatan, takut dicela jemaat, takut dianggap lemah, takut kehilangan identitasnya sebagai pastor yang dikenal keras menolak Islam. Ia membangun benteng tinggi agar tak seorang pun melihat sisi rapuhnya. Tapi cahaya itu meruntuhkan semuanya dalam sekejap. Malam hari, Samuel kembali ke kamarnya. Lampu temaram menerangi ruangan kecil itu. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin hatinya bergetar. Ia membuka buku catatannya, buku yang selama ini ia gunakan untuk menuliskan khotbah-khotbah. Namun kali ini, bukannya menulis peringatan atau nasihat, ia menuliskan pertanyaan yang mengisi pikirannya. "Apa yang sebenarnya Engkau tunjukkan padaku, Tuhan?" Kali ini, air mata jatuh begitu saja. Samuel bukan tipe yang mudah menangis, tetapi malam ini hatinya seperti diremas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Dan di balik gelap kelopak matanya, cahaya itu muncul lagi, lebih dekat, lebih hangat, seolah sedang menenangkan batinnya yang kacau. Ia menutup mulutnya dengan tangan, terisak pelan, "Jika ini jalanmu, aku takut." Namun ketakutan itu bukan lagi ketakutan yang membuatnya ingin lari. Itu adalah ketakutan seorang manusia yang sedang menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak mampu ia pahami tapi sangat ia rasakan. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Tuhan, jika ini petunjuk-Mu, maka kuatkan aku." Di saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, dadanya terasa ringan untuk pertama kalinya sejak kejadian di mimbar. Seakan ia baru saja membuka sedikit pintu yang selama ini ia tutup rapat dengan kuncinya sendiri. Malam itu, Samuel tahu satu hal, cahaya itu bukan ancaman. Itu adalah undangan. Undangan untuk menapaki jalan kebenaran yang sesungguhnya. Meski jalan itu mungkin tidak seperti yang selama ini ia bayangkan. Cahaya matahari pagi menembus tirai tipis ruang rawat rumah sakit. Ruangan itu senyap. Hanya terdengar bunyi lembut mesin monitor detak jantung. Pastor Samuel terbaring dengan wajah pucat. Alisnya sedikit berkerut seolah sedang membawa mimpi panjang yang berat. Lalu, perlahan, kelopak matanya bergerak. Samuel membuka mata dengan napas tersengal, seakan baru naik ke permukaan dari kedalaman yang gelap.
Cahaya putih lembut yang ia lihat di alam bawah sadar lenyap berganti putihnya plafon rumah sakit. Di samping ranjang, beberapa jemaat duduk menunggu dengan wajah cemas, termasuk Pastor Gabriel yang memegang rosario di tangannya. Samuel. Pastor Gabriel bergerak mendekat. Syukurlah kau sadar. Samuel menatap sekeliling bingung. Ingatannya berputar cepat. Mimbar gereja, cahaya itu, rasa damai yang memeluk hatinya, dan suara lembut yang tidak terdengar tapi sangat jelas. Dadanya bergetar. Lidahnya terasa berat. Namun hatinya terasa begitu ringan. Seseorang memanggil, "Pastor, apakah Anda baik-baik saja?" Namun Samuel hampir tidak mendengarnya. Ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan seumur hidupnya. Ia menelan ludah, berusaha memahami gejolak aneh yang sedang mengalir deras di dadanya. Dan di detik itulah, tanpa ia rencanakan, kata-kata itu mengalir begitu saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seketika ruangan itu membeku. Jemaat yang menunggu terbelalak. Pastor Gabriel menegang. Dua perawat yang sedang mengatur infus refleks berhenti bergerak. Suasana yang semula penuh kekhawatiran berubah menjadi campuran keterkejutan, kebingungan, bahkan ketakutan. Samuel sendiri tersentak. Ia menatap tangannya yang gemetar. Air mata jatuh tiba-tiba. Seperti pintu hatinya yang selama ini terkunci kini terbuka seketika. "Apa yang baru saja saya ucapkan?" bisik Samuel sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gabriel menahan napas. "Samuel, itu syahadat." Ruangan mendadak panas oleh gelombang emosi. Ada yang menangis karena tidak percaya, ada yang menatap Samuel dengan tatapan marah, ada pula yang hanya terpaku seolah sedang melihat sesuatu yang mustahil. Salah seorang jemaat, seorang wanita paruh baya, berseru, "Pastor, apa maksudnya itu?" Samuel mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak tahu, itu keluar sendiri. Tapi, hati saya terasa sangat ringan." Pastor Gabriel mendekat, memegang bahu Samuel. "Samuel, apa yang kau lihat saat pingsan?" Pertanyaan itu membuat dada Samuel bergetar lagi. Ingatan tentang cahaya itu kembali memenuhi benaknya. Cahaya yang lembut namun kuat, seolah memeluk luka masa kecil yang selama ini ia sembunyikan. Cahaya yang ia rasakan turun dari langit, memasuki dirinya tanpa paksaan. "Aku melihat cahaya, Pastor," suara Samuel lirih. "Cahaya yang sangat damai. Bukan mimpi, lebih nyata dari dunia ini." Gabriel menatapnya dengan mata yang sulit dibaca, antara terkejut, bingung, dan takut kehilangan murid yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. "Apa cahaya itu menyuruhmu masuk Islam?" tanya Gabriel pelan. Samuel menggeleng cepat. "Tidak, tidak ada suara, tidak ada perintah, hanya kedamaian." Ia menyentuh dadanya. Dan entah kenapa, kalimat itu tadi keluar begitu saja dari hati saya. Seorang jemaat pria berdiri dengan wajah merah. "Ini tidak masuk akal. Anda seorang pastor. Pastor, Anda tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Anda pemimpin kami." Samuel menatapnya dengan mata sendu. "Saya juga tidak mengerti. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak merasa tersiksa oleh hati saya sendiri." Gabriel mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tenang. Tetapi ruangan tetap dipenuhi bisik-bisik ketakutan dan kemarahan. Tidak ada yang pernah membayangkan, pemimpin gereja yang paling lantang menolak Islam justru mengucapkan syahadat saat pertama kali bangun dari pingsan. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, para jemaat diminta keluar oleh perawat agar Samuel tidak semakin lemah. "Ting Allah Samuel, Pastor Gabriel, dan seorang perawat muda yang mencoba membantu menenangkan suasana." Gabriel duduk di sisi ranjang, menghela napas panjang. "Samuel, apakah kau sadar apa artinya syahadat?" Samuel mengangguk pelan. "Saya tahu artinya, meski saya tidak pernah mempelajarinya secara mendalam. Saya tahu bahwa itu adalah pernyataan iman seorang Muslim."
Kalau kau benar-benar berkata demikian, dunia yang kau kenal akan berubah, kata Gabriel dengan suara berat. Samuel menatap pastor tua itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok guru. Ia melihat seorang sahabat, seseorang yang selama ini membimbingnya, tetapi kini tidak dapat lagi membendung gelombang besar yang Tuhan kirimkan kepadanya. Saya tidak tahu sedang menuju kemana, Pastor, kata Samuel lirih. Tapi saya tahu, saya tidak lagi merasa kosong. Gabriel mengusap wajahnya. Samuel, kau seperti anak bagiku. Apapun yang terjadi, aku ingin kau bahagia. Namun apapun jalan yang kau pilih, itu akan membawa konsekuensi besar. Samuel menunduk. Saya tahu. Perawat muda yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Saya tidak tahu banyak soal agama, Pastor. Tapi waktu Anda mengucapkan kalimat itu, saya lihat wajah Anda sangat tenang. Seperti baru sembuh dari luka yang lama. Samuel terharu. Kata-kata sederhana perawat itu menegaskan apa yang ia rasakan. Ketenangan itu nyata. Sore hari, setelah Pastor Gabriel pulang, Samuel terbaring sendirian. Ia memandang langit-langit dan memikirkan kehidupannya selama ini, kebenciannya, kemarahannya, luka masa kecil yang tidak pernah ia hadapi. Kini, entah bagaimana, semuanya seperti luluh dalam kedamaian yang datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Ia menutup mata, membiarkan air mata mengalir. Tuhan, kalau ini jalanmu, aku pasrah. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Samuel merasa tidur dengan hati yang damai. Meski ia tahu, hujan badai baru saja dimulai. Hari itu, Samuel duduk sendirian di tepi sungai kecil di belakang rumah. Airnya mengalir tenang, kontras dengan hatinya yang terasa penuh gelombang. Sudah beberapa minggu ia berusaha memperbaiki hidup setelah semua perjuangan yang ia lewati. Namun ia merasa ada ruang kosong yang belum terisi. Sesuatu yang tak bisa ia sembuhkan hanya dengan kerja keras atau keberanian. Ada yang lebih dalam menunggu untuk ditemukan. Samuel menatap air sungai yang memantulkan cahaya matahari sore. Angin menampar pipinya lembut, seolah mengajak untuk kembali merenung. Ia memejamkan mata, mengingat semua kejadian hidupnya. Masa kecil penuh kekurangan, konflik keluarga, kegagalan demi kegagalan, hingga keberanian bangkit kembali. Semua itu membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Tetapi tetap saja ada ruang hampa yang tak pernah terjawab. Di tengah lamunannya, suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu Pak Herman, seorang pria tengah baya yang sudah lama dikenal sebagai sosok penyabar dan bijak di desa itu. Ia membawa 2 gelas teh hangat dalam termos kecil. Kamu dari tadi di sini, Sam? Tanyanya sambil tersenyum. Samuel mengangguk. Iya, Pak. Lagi pengen menyendiri. Pak Herman duduk di sebelahnya, menyerahkan secangkir teh. Kadang, kita butuh berhenti sejenak untuk benar-benar mendengar suara hati. Samuel tersenyum tipis, menerima teh itu. Saya merasa, ada sesuatu yang kosong, Pak. Saya sudah berusaha memperbaiki hidup, tapi tetap terasa ada yang kurang. Pak Herman menatapnya dalam-dalam. Kosong itu bukan kekurangan, Sam. Kadang itu tanda bahwa kita sedang dipanggil untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Samuel diam. Kata-kata itu menembus hatinya, namun ia belum paham maknanya. Samuel, lanjut Pak Herman, kamu sudah melewati banyak hal. Kamu bertahan, kamu berubah, dan kamu bangkit. Tapi semua perjalanan manusia pada akhirnya akan sampai pada satu titik, mencari tempat berlabuh bagi jiwanya. Samuel menunduk. Dadanya sesak, bukan karena sedih, tapi seolah ada sesuatu yang selama ini ia tahan. Kalau saya boleh jujur, ucap Samuel pelan, saya ingin tenang, Pak. Saya ingin hidup tanpa terus dihantui ketakutan, tanpa bimbang soal arah, tanpa merasa sendirian. Pak Herman menepuk bahunya lembut. Rasa tenang itu tidak datang dari luar, Sam. Ia datang ketika hati kita menemukan pegangan yang benar. Samuel terdiam lagi. Ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan gelisah,
Tapi seolah ada pintu yang mulai terbuka. Beberapa hari setelah percakapan itu, Samuel mulai sering berkunjung ke rumah Pak Herman. Mereka mengobrol panjang, bukan tentang masalah hidup saja, tetapi tentang nilai, harapan, dan tujuan hidup. Pak Herman tak pernah memaksa, tak pernah mendikte. Ia hanya memberi ruang bagi Samuel untuk bertanya, merenung, dan menemukan jawabannya sendiri. Larut malam, Samuel duduk di teras rumah Pak Herman. Langit penuh bintang. Pak Herman menemaninya sambil menikmati angin malam. "Pak," Samuel memulai, suaranya lirih namun mantap. "Saya merasa, saya ingin berubah. Bukan hanya hidup saya, tapi hati saya. Saya ingin memahami arah yang sesungguhnya." Pak Herman tersenyum hangat. Perubahan terbesar adalah ketika hati akhirnya menemukan cahaya. Samuel menghela napas panjang. "Saya ingin mengenal Tuhan dengan cara yang bisa membuat saya benar-benar dekat. Bukan sekedar tahu, tapi benar-benar memahami." Pak Herman menunduk syukur. "Samuel, keputusan itu bukan keputusan kecil. Tapi saya melihat dari mata kamu. Kamu mencarinya dengan tulus. Dan Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang datang dengan hati yang jujur." Samuel menatap langit. "Saya tidak tahu bagaimana memulainya, Pak." "Tidak ada yang instan," jawab Pak Herman lembut. "Kamu mulai saja dengan membuka hati. Berdoa, meski sederhana. Belajar, meski pelan. Yang penting, tetap jujur dengan setiap langkah." Samuel memejamkan mata perlahan. Di dalam gelap itu, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah keyakinan baru sedang tumbuh, meski perlahan, namun begitu kuat. Beberapa minggu berlalu, Samuel semakin rajin datang belajar. Ada banyak hal yang membukakan pikirannya. Ia belajar tentang ketenangan, tentang kedamaian, tentang kasih, dan tentang bagaimana manusia selalu diberi kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Hatinya mulai menemukan jawabannya. Suatu sore, ketika hujan rintik turun membasahi desa, Samuel kembali duduk di tepi sungai tempat ia merenung dulu. Kini, perasaannya berbeda. Tak ada lagi ruang kosong yang dominan. Yang ada justru rasa penuh syukur, penuh keberanian, penuh kepastian. Ia tersenyum kecil, mengusap wajahnya dengan air sungai yang dingin. "Akhirnya, aku mengerti apa yang aku cari selama ini," gumamnya. Saat itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia telah menemukan arah baru, sebuah keyakinan baru, dan perjalanan hidupnya memasuki babak yang lebih indah, lebih bermakna. Tidak karena ia berubah menjadi sempurna, tapi karena ia telah menemukan cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Ketika kembali ke rumah, Samuel disambut ibunya yang sempat khawatir dengan perubahan sikapnya yang semakin sering merenung. Namun kali ini, Samuel terlihat berbeda. Matanya lebih bening, wajahnya lebih damai. "Ibu," ucap Samuel lembut, "mulai sekarang, saya ingin menjalani hidup dengan lebih tenang. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk ibu." Ibunya tersenyum terharu, memeluknya erat. "Nak, apapun jalan yang kamu pilih, ibu selalu mendukung. Yang penting kamu bahagia dan menemukan kedamaian." Samuel membalas pelukan itu. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia merasa pulang, bukan ke rumah, tetapi ke hatinya sendiri. Sejak hari itu, Samuel melangkah dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi berjalan dalam kabut, tidak lagi tersesat dalam pencarian panjang. Ia telah menemukan arah hidupnya, menemukan cahaya yang menuntun, dan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Samuel bukan lagi pemuda yang dipenuhi keraguan. Ia kini menjadi pribadi yang tumbuh dengan penuh harapan, keberanian, serta kedamaian. Perjalanannya belum selesai. Namun ia akhirnya tahu satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Sejak hari ketika Samuel mengucapkan syahadat dengan penuh getaran, hidupnya bergerak ke arah yang sama sekali berbeda.
Tantangan datang bertubi-tubi, namun ketenangan aneh yang ia rasakan justru semakin tumbuh. Ia mulai memahami bahwa perubahan tidak hanya terjadi di bibir, tetapi jauh di dalam hati. Dan itulah yang sedang ia alami. Satu pagi yang cerah, Samuel berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah Ustaz Rahman, sosok yang selama ini dengan sabar membimbingnya mengenal Islam tanpa menghakimi masa lalunya sebagai pastor. Udara pagi terasa sejuk, dan sinar matahari yang menembus dedaunan membuat langkah Samuel ringan. Ketika tiba, ia melihat halaman kecil itu sudah terisi beberapa orang. Rupanya Ustaz Rahman membuka kelas kecil untuk para pemuda yang ingin belajar dasar-dasar agama dan memperbaiki hidup. Samuel ragu berdiri di pintu, tidak ingin mengganggu. Namun Ustaz Rahman segera memanggilnya. "Masuk, Samuel. Bersyukur kamu datang tepat waktu." Samuel tersenyum malu dan duduk di samping para pemuda. Beberapa di antara mereka tampak canggung karena mendengar masa lalu Samuel, tapi tidak ada yang berani memandang dengan buruk. Wibawa ketenangan Samuel membuat mereka justru hormat. Ustaz Rahman memulai pelajaran pagi itu dengan suara teduh. Ketenangan itu hadiah. Allah berikan kepada siapa saja yang mau membersihkan hatinya. Tapi hadiah itu harus dijaga. Kalau tidak, ia bisa hilang. Samuel memperhatikan setiap kata. Hatinya terasa tersentuh, seolah ia sedang mendengar sesuatu yang sangat penting untuk hidup barunya. Setelah kelas selesai, seorang pemuda mendekatinya. Namanya Andri. "Bang Samuel, boleh tanya sesuatu?" "Tentu," jawab Samuel lembut. "Gimana caranya Bang tetap tenang? Padahal hidup abang lagi berat." Pertanyaan itu membuat Samuel terdiam sesaat. Ia menghela napas, lalu menatap pemuda itu dengan mata hangat. "Tenang itu bukan berarti hidup saya nggak ada masalah, Andri. Tapi saya belajar untuk percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalannya. Kalau hati kita penuh amarah, kita nggak bisa lihat jalan itu." Andri mengangguk pelan, seolah mendapati jawaban yang ia cari sejak lama. Hari-hari berikutnya, Samuel makin sering diminta membantu warga. Ada sesuatu dalam diri Samuel yang berubah. Ia tidak lagi tumbuh dari kemarahannya pada agama lain, tetapi dari rasa syukur karena diberi kesempatan baru. Cara bicaranya yang lembut, sikapnya yang sabar, serta ketulusannya membuat banyak orang merasakan ketenangan setiap kali berada di dekatnya. Suatu sore hujan turun deras. Samuel baru pulang dari musala ketika melihat seorang lelaki tua duduk termenung di bawah pohon mangga dekat rumahnya. Samuel mendekat sambil menundukkan kepala. "Pak, hujan deras. Kenapa nggak berteduh?" tanya Samuel. Laki-laki itu menatapnya dengan mata lelah. "Saya kehilangan pekerjaan, Nak. Barang dagangan saya nggak laku-laku. Saya bingung mau pulang gimana. Takut istri kecewa." Samuel duduk di sampingnya meski hujan masih menetes dari daun-daun pohon. "Boleh saya dengar ceritanya?" Lelaki itu pun bercerita panjang tentang kesulitan hidupnya. Samuel mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Ketika lelaki itu selesai, Samuel menepuk pelan bahunya. "Pak, hidup selalu punya fase berat. Tapi nggak ada kesulitan yang Allah biarkan tanpa solusi. Hari ini mungkin ibu kecewa, tapi besok bisa jadi hari yang baru." Lelaki itu menatapnya lama. "Kamu ini siapa, Nak? Kok kata-katamu menenangkan sekali?" Samuel tersenyum. "Saya cuma orang yang juga pernah tersesat dalam hidup, Pak. Tapi saya diselamatkan oleh ketenangan." Samuel lalu menyerahkan uang kecil hasil tabungannya kepada lelaki itu. Tidak banyak, tetapi cukup untuk kebutuhan esok hari. Lelaki itu menangis haru dan mendoakan kebaikan Samuel sebelum pergi. Ketika lelaki itu menghilang di balik hujan, Samuel menatap langit yang kelabu. Ia merasakan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa Allah sedang menguatkan hatinya melalui membantu orang lain. Beberapa minggu berlalu, dan semakin banyak warga desa yang mulai mengenal Samuel sebagai sosok yang membawa kedamaian. Bahkan orang-orang yang dulu memandang negatif keputusannya masuk Islam, kini mulai melunak. Suatu hari, ibunya Samuel duduk bersamanya di ruang tamu.
Samuel, ucapnya pelan. Ibu perhatikan kamu berubah banyak. Dulu kamu sering gelisah, mudah marah, ketakutan. Tapi sekarang, ibu lihat kamu seperti punya cahaya baru. Samuel menunduk. Bu, saya cuma ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih damai. Ibunya menggenggam tangannya. Ibu bangga. Nak, meskipun awalnya ibu sulit menerima keputusanmu, tapi melihat kamu seperti sekarang, hati ibu ikut tenang. Perkataan itu membuat mata Samuel memanas. Selama ini, ia takut mengecewakan ibunya. Kini perlahan semuanya kembali pulih. Pada suatu malam, Samuel menghadiri pertemuan pemuda di musala. Mereka ingin mendengar kisah perjalanan hidupnya. Samuel sempat menolak karena tidak merasa pantas menjadi teladan. Namun Ustaz Rahman meyakinkannya. Samuel, kisahmu bukan untuk membanggakan diri. Kisahmu untuk menuntun orang lain yang sedang tersesat. Akhirnya Samuel berdiri di depan para pemuda. Ia menarik napas panjang sebelum bicara. Saya tidak datang dari kehidupan yang sempurna. Saya pernah tenggelam dalam kebencian, pernah hilang arah, pernah merasa dunia begitu gelap. Tapi Allah memberi saya kesempatan kedua. Kesempatan untuk melihat hidup dari sisi yang berbeda. Semua mata tertuju padanya. Kalau saya bisa berubah, kalian juga bisa. Tidak ada manusia yang terlalu pecah untuk diperbaiki. Yang penting, kita mau membuka hati dan mau didekatkan pada kebaikan. Sejenak ruangan hening, lalu beberapa pemuda meneteskan air mata. Kata-kata Samuel bagai cermin yang menenangkan hati mereka. Ketika pertemuan selesai, Ustaz Rahman menghampirinya. Samuel, kamu diberi kelebihan yang tidak kamu sadari. Apa itu, Ustaz? Hatimu lembut. Orang-orang datang padamu bukan karena masa lalumu, tapi karena ketenanganmu. Samuel tersenyum kecil. Saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik, Ustaz. Ustaz Rahman menepuk pundaknya. Dan kamu sudah berada di jalannya. Malam itu Samuel pulang dengan hati penuh rasa syukur. Ketenangan yang dulu hanya ia rasakan sebagai anugerah saat pertama mendapat hidayah, kini semakin kuat karena ia membagikannya kepada orang lain. Ia sadar, perjalanan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Samuel merasa dirinya berada di tempat yang benar. Di bawah langit malam yang luas, Samuel berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih telah mengubah hidupku menjadi cahaya. Izinkan aku terus menjadi ketenangan bagi siapa saja yang membutuhkannya." Dan di sanalah perubahan sejati itu mengakar, di hati yang bersyukur, di hidup yang bermanfaat, dan di langkah seorang Samuel yang kini menjadi teladan kesabaran dan kedamaian bagi banyak orang. Waktu bergerak begitu cepat sejak Samuel menemukan ketenangan baru dalam hidupnya. Desa kecil tempat ia tinggal berubah perlahan. Orang-orang yang dulu tidak saling menyapa kini mulai duduk bersama di musala setelah Isya. Beberapa pemuda yang dulu menghabiskan waktu di jalanan kini lebih sering datang untuk belajar. Dan semuanya, tanpa mereka sadari, terjadi karena kehadiran Samuel, sosok yang dulu penuh kebencian, kini menjadi jembatan bagi banyak hati yang patah. Pada suatu pagi yang cerah, Ustaz Rahman memanggil Samuel ke rumahnya. Halamannya yang dipenuhi tanaman obat tampak segar setelah hujan semalam. Ustaz Rahman duduk di kursi rotan sambil menatap Samuel dengan senyum hangat. "Samuel, ada yang ingin saya bicarakan denganmu." Samuel duduk dengan tenang. "Ada apa, Ustaz?" Ustaz Rahman menyesap teh hangatnya sebelum berbicara. "Kamu tahu, banyak pemuda di desa ini yang mulai berubah sejak mengenalmu. Mereka melihat ketenanganmu, melihat bagaimana kamu tetap lembut meski menghadapi masa lalu yang berat." Samuel menggeleng pelan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Ustaz. Saya hanya mencoba menjadi manusia yang lebih baik." "Itu justru yang membuatmu istimewa." Ustaz Rahman menatapnya lekat. "Saya ingin kamu menjadi pendamping bagi para pemuda di desa. Bukan ustaz, bukan guru agama, hanya teman yang membimbing." Samuel terdiam.
Ini permintaan yang besar. Ustaz, saya takut belum siap. Tidak ada yang benar-benar siap, Samuel. Tapi hati yang tulus akan Allah kuatkan. Saat itu, Samuel merasakan getaran hangat di dadanya. Ia tidak bisa menolak. Insya Allah, Ustaz, saya akan coba. Hari-hari berikutnya, Samuel mulai menjalankan tugas barunya. Ia mengumpulkan para pemuda di sebuah bel-bel bambu dekat lapangan desa. Tempat sederhana itu menjadi pusat kegiatan kecil yang penuh makna. Mereka belajar membaca, mendiskusikan nilai kehidupan, bahkan belajar tentang disiplin dan tanggung jawab. Suatu sore, seorang pemuda bernama Raka datang terlambat dengan wajah muram. Samuel melihatnya dari jauh dan mempersilakan duduk. "Kenapa wajahmu tampak berat sekali, Kak?" tanya Samuel. Raka mengusap wajahnya. "Saya hampir berantem tadi, Bang. Ada orang yang ngatain saya soal keluarga." Samuel menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu marah?" "Banget. Rasanya pengen mukul dia." Samuel tersenyum kecil. "Lalu kenapa tidak kamu lakukan?" Raka menunduk. "Karena saya ingat Bang Samuel pernah bilang, kalau hati kita marah, kita sedang menambah luka dalam diri sendiri. Apa kamu merasa lebih baik karena tidak memukulnya?" Raka terdiam, lalu mengangguk. "Iya, Bang. Meski masih kesel, tapi saya nggak nyesel." Samuel menepuk bahunya. "Itu langkah besar, Kak. Menahan diri itu lebih hebat daripada menang dalam perkelahian." Raka tersenyum tipis. "Saya belajar dari Abang." Dan saat itu, Samuel memahami satu hal. Ia bukan lagi sekadar sosok yang berubah, tetapi seseorang yang membawa perubahan. Beberapa bulan berlalu. Kegiatan pemuda yang Samuel bimbing semakin berkembang. Mereka mulai membantu warga lanjut usia memperbaiki rumah, bersih-bersih musala, hingga mengadakan kajian kecil setiap malam Jumat. Kehadiran Samuel membuat suasana desa yang dulu rawan konflik kecil kini terasa damai. Namun perubahan yang paling menyentuh tidak terjadi di luar, melainkan di dalam diri Samuel sendiri. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, Samuel duduk sendirian di bel-bel bambu. Angin malam menyentuh wajahnya lembut. Ia menatap langit penuh bintang yang tampak seperti lukisan Allah di atas desa kecil itu. Ia mengingat kembali masa lalunya. Bagaimana dulu ia berdiri di mimbar dengan penuh kemarahan. Bagaimana ia memandang orang lain dengan kecurigaan. Bagaimana hidupnya dipenuhi luka dan ketidaktahuan. Dan bagaimana, dalam satu momen ajaib, ia diberi kesempatan baru. Samuel tiba-tiba meneteskan air mata. Bukan air mata sedih, tetapi rasa syukur yang dalam. Betapa Allah memutar balik hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dari seseorang yang menolak cahaya, menjadi seseorang yang kini membantu orang lain menemukannya. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak menyerah pada hamba-Mu yang paling keras kepala sekalipun." Suara langkah pelan terdengar. Ustaz Rahman muncul sambil tersenyum lembut. "Samuel, kamu masih di sini?" Samuel tersenyum. "Sedang merenung, Ustaz." "Saya tahu." Ustaz duduk di sampingnya. "Hidupmu sekarang adalah bukti bahwa hidayah itu murni anugerah. Tidak bisa dicari, tidak bisa dipaksa. Yang bisa kita lakukan hanya membuka hati." Samuel mengangguk pelan. "Saya masih takut, Ustaz." "Takut apa?" "Takut suatu hari saya goyah. Takut berubah lagi menjadi orang yang dulu." Ustaz Rahman menepuk pundaknya. "Samuel, orang yang takut kembali pada keburukan adalah orang yang sedang dijaga oleh Allah. Ketakutan itu tanda bahwa hatimu hidup." Kata-kata itu memeluk perasaan Samuel dengan lembut. Beberapa hari kemudian, pemerintah desa mengadakan acara besar, Festival Pemuda Desa Makmur. Mereka meminta Samuel dan para pemudanya menjadi panitia utama. Acara itu bertujuan mempererat hubungan antar warga sekaligus memperlihatkan perubahan yang terjadi di desa.
Samuel dan para pemuda bekerja keras. Ada yang menghias panggung, ada yang mengatur lomba anak-anak, ada juga yang mengurus konsumsi. Samuel sendiri menjadi koordinator utama. Ia selalu memastikan semuanya berjalan rapi, tapi tetap dengan sikap lembut yang membuat semua merasa dihargai. Di malam puncak acara, kepala desa memberikan sambutan. Saudara-saudara, kita semua merasakan perubahan di desa kita beberapa bulan terakhir. Dan itu tidak lepas dari kontribusi seorang pemuda yang telah menunjukkan bahwa perubahan hati bisa membawa perubahan besar. Mari beri tepuk tangan untuk Samuel. Tepuk tangan bergema di seluruh lapangan. Samuel terkejut. Ia tidak pernah menginginkan penghargaan apapun. Tapi ketika ia berdiri, seluruh warga tersenyum kepadanya. Samuel maju ke depan dengan langkah tenang. Ia menggenggam mikrofon sambil mengatur napas. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya perlahan. "Saya hanya pemuda yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan saya hanya ingin membalasnya dengan menjadi manusia yang bermanfaat." Suasana tiba-tiba hening. Samuel melanjutkan, "Kalau saya bisa berubah, siapapun pasti bisa. Yang penting, jangan pernah menutup hati dari kebaikan." Tepuk tangan kembali menggelegar. Beberapa orang meneteskan air mata, termasuk ibu Samuel yang duduk di barisan depan. Ia memandang putranya dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Festival selesai dengan penuh sukacita. Samuel pulang ke rumah malam itu dengan hati yang sangat tenang. Ia berdiri di depan rumah, menatap langit yang kini cerah tanpa awan. Dalam hatinya, ia sadar satu hal. Perjalanannya belum selesai. Hidayah bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk terus menjadi manusia yang lebih baik. Dan malam itu, dengan seluruh desa yang kini lebih damai, Samuel merasa siap menjalani masa depan apapun yang menantinya. Dengan cahaya, dengan ketulusan, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah menuntunnya ke jalan terbaik.